Apa yang bikin lu nangis pada saat itu? Di situ gue nangis karena bukan cengeng atau sedih sih sebenarnya. Di situ gue di situ udah lumayan berjalan, kira-kira Hadi Kitchen Jakarta tuh sekitar 5 bulan. Udah lumayan dapat income. Gue bisa nyicil DP lah, DP rumah ini. Oh, oke. Tapi masih nyicil dan ini belum direnov seperti ini. Bener-bener masih jelek banget lah. Iya. Yang gue bilang lu rumput dan lain-lain. Gue nyicil dan gak ada furnitur sama sekali, cuman kamar gue doang. Jadi kayak ibaratnya kayak kos dalam, masuk sini ini kosong, cuman ke kamar gue doang. Oke. Di situ gue jadiin tempat masak untuk cabang Tangerang. Di sini. Ini dulu tempat masak semua nih. Oh. Tempat masak, jadi tempat produksi. Gue buka cabang Tangerang. Nah, gue nangis ketika gue buka ada Jakarta sama Tangerang. Jakarta Tangerang artinya semuanya adminnya ke gue. Kurirnya makin banyak. Yang masak juga udah bukan gue kali ini. Gue nangis karena waktu itu gue gak bisa handle terlalu banyak dalam saat yang bersamaan. Admin itu, customer chat gue terus namanya makanan tuh pasti ada komplain. Iya. Telat lah deliverynya. Soalnya gue cerita dikit ya, kalau di bisnis catering gue itu Hadi Kitchen ya, semuanya itu tanggung jawab Hadi Kitchen. Beda sama misalkan baju, dia pengiriman pakai ekspedisi lain. Kalau telat salah ekspedisi. Jadi lu ngurusin sampai logistik maksudnya? Iya, semuanya tuh misalkan masalah makanan, produksi makanan ya. Kalau salah kitchen. Iya. Kitchen gua, Hadi Kitchen lagi kena. Admin balasnya jelek, admin gua kena. Pengiriman tuh kurir gua. Kita nggak pakai online Gojek sama online ojek online sama sekali. Jadi pakai kurir kita semua. Kalau salah kita lagi kena. Jadi perintilan tuh banyak banget dan gue tuh ditelepon sana belum selesai telepon sini ditelepon sini dan gue tuh setiap hari itu gue ingat banget makan tuh jam 3 sampai jam 4 siang tuh baru makan. Itu gue rasanya pusing, stres banget lah intinya. Gue sampai teriak fuck, gue sampai nangis di situ. Udah gue banting handphone gue itu admin. Udah di situ udah gue akhirnya untung gue punya Vivi, jadi gue punya teman cerita lah. Nah itu dia bilang lo harus punya karyawan. Akhirnya pertama kali gue hire satu admin, nggak ada kantor, kerjanya di coworking space. Gue beliin dia laptop. Ini lumayan, udah lumayan terbantu. Jadi gue bales, gue nggak berhenti jadi admin. Kalau satu orang tuh susah, kalau misalkan untuk 2 cabang. Jadi dia admin, gue juga admin, gue bantuin. Berarti Hadi Kitchen lu ini mungkin selama beberapa tahun, lu tuh bener-bener mengerjakan semua sendiri ya? Iya, enggak 8 bulan lah. 8 bulan itu masih hampir semuanya sendiri. Hampir semuanya sendiri? Kecuali chef. Oke. Jadi hampir semuanya bener-bener sendiri. Kayak belum ada tim sama sekali lah, 8 bulan. Selama 8 bulan, oke. Kira-kira 8 bulan. Banyak lah masalah di belakang itu, contohnya kayak karyawan pertama gue nyuri laptop sama handphone admin. Yang admin itu gue bilang di coworking space, dia nyuri laptop sama admin, database customer semua hilang. Oke. Banyak lah masalah-masalah seperti itu. Cuman by day, gue coba improve, coba cari solusi. Yeah. Makanya sekarang gue bisa lebih nyantai karena gue punya ratusan karyawan yang handle pekerjaan gue gitu. Gitu sih. Pada saat nyokap lu jujur ngomong sama lu, terus kemudian lu gagal, mungkin sebagian orang akan berpikir kalau ya udah itu masalah gue nggak bisa hadepin. Terus kenapa lu masih bisa survive ketika nyokap lu ngomong, ketika lu gagal, apa yang ada di pikiran lu sampai lu kok masih mau terus berjuang gitu? Oke, pas jujur nih dalam hati, pas nyokap gue ngomong kayak gitu itu rasanya sakit banget, kayak kesayat banget pas nyokap gue bilang kita nggak ada duit sampai jual perhiasan. Itu udah sakit banget, itu gue terpukul banget. Lalu gue itu selain itu juga ada tekanan lain. Contohnya gue di bank dengan gaji tetap 5 juta sekian. Gue kan kalau mau fokus di bisnis gue harus keluar dari sana kan. Betul. Dari situ gue nggak dapat support yang lain. Nyokap gue pun nggak support maksudnya jadi sampingan aja Dennis. Karena resikonya lebih gede gitu ya? Karena dia mungkin di situ saatnya keuangannya kan udah miris. Iya. Dia takut kalau gue nggak bisa bantu karena gue tinggalin gaji tetap itu. Gaji tetap lu. Jadi mereka bilang, bokap gue juga bilang, lu kan cowok, lu harus punya fixed salary. Iya. Takut dia bilang, yang Hadi Kitchen Catering ini dijadiin sampingan aja. Iya. Bokap, nyokap, Daniel sih dukung gue, sama Vivi. Oke. Vivi itu bisa dibilang paling mendukung, kecuali di sini. Saat sebelum gue keluar, Vivi itu bilang jadi sampingan aja selama lagi bisa. Mungkin dia pun juga takut, karena eventually kan gue bakal nikahin dia. Betul. Nah itu semua pada takut. Di situ gue bingung banget. Akhirnya gue percaya sama diri sendiri bahwa gue bisa. Gue kira gue keluar lawan semuanya. Nah apa yang bisa gue bikin gue terus-terusan berjuang? Istilahnya karena gue memang mau nunjukin mereka kalau mereka salah gitu. Gue mau nunjukin bahwa kepercayaan gue lah yang benar. Di saat mereka nggak mendukung, gue maju terus. Jadi setiap hari, setiap pagi gue bangun, pikirannya itu satu. Dan kedua, gue itu karyawan gue bisa dibilang 400 sekarang. Mereka itu banyak yang gue rekrut dari nggak punya rumah. Saudara gue ada di dalam itu. Saudara deket gue. Dia itu gue ingat banget, dari dia udah di rumahnya dipasang sale. Dijual rumahnya, nggak ada duit, bangkrut.
totally bangkrut. Itu dulu saudara gue paling kaya. Dia taruh di depan rumahnya sale, jual. Keluarga kita tahu. Akhirnya gue rekrut dia jadi tim. Gue adalah kasih dari sebagian penghasilan. Sekarang bisa beli mobil, bisa kuliah anaknya di Malaysia. Karena ada berkat dari usaha lu juga Betul. gitu ya? Jadi karena gue melawan orang-orang terdekat itu, gue percaya sama diri sendiri. Iya. Mereka itu bisa terjadi. Dan satu pikiran gue, kenapa gue bisa sampai sekarang, kalau bisa dibilang itu nggak dulu doang. Sekarang pun setiap bangun gue gue masih berjuang gitu, masih semangat. Kenapa gue masih semangat? Karena sekarang gue ada tanggungan 400 orang.